pojoknya. Nah terus di kanan pojok kita masukin ke variabel. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi memiliki dua jenis berdasarkan faktornya, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Faktor gempa bumi ada 3. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Yang kedua, ada letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasanya terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini disebut sebagai gempa vulkanik. Yang ketiga, ada faktor non-alam. Misalnya saja dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atau hulu ledak hidrogen juga bisa memicu gempa bumi. Atau misalnya penambangan yang berlebihan dan tidak terkontrol juga bisa merusak kontur alami lempeng bumi dan membuatnya rentan terhadap pergeseran. Sebelum bencana terjadi, struktur dan letak bangunan. Kenali lingkungan tempat kerja. Belajar melakukan pertolongan pertama pada P3K. Belajar menggunakan alat pemadam kebakaran dan mengetahui nomor telepon penting. Melakukan persiapan rutin pada tempat di mana kita belajar. Dan tinggal dengan mengatur perabotan, menyimpan bahan mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Saat bencana terjadi, lindungi badan dan kepala dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Hindari gedung, pohon, listrik, dan lain-lain yang berpotensi roboh dan perhatikan tempat berisiko. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesudah bencana terjadi. Yang pertama, keluar dari bangunan atau gedung dengan tertib, menggunakan tangga biasa dan jangan menggunakan eskalator atau lift. Yang kedua, periksa apa ada yang terbuka, lakukan P3K dan mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada orang di sekitar. Yang ketiga, memeriksa lingkungan sekitar. Apakah terjadi kebakaran, kebocoran gas, dan hubungan arus pendek listrik. Nah, yang keempat, jangan bergegas memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan, dan jangan berjalan di daerah sekitar gempa jika kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Yang terakhir, dengarkan informasi mengenai gempa dari radio apabila terjadi gempa susulan, dan jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya.